Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita pada siang hari ini. Kita bisa berkumpul di Musholla Al-Fikri ini untuk kajian ba'da zuhur, ya, kajian ba'da zuhur atau kultu ba'da zuhur. Nah, topik yang diberikan kepada saya oleh panitia itu adalah bagaimana menjadikan Ramadan lebih baik. Alhamdulillah, kita syukuri bersama bahwa sampai hari ini kita sudah melewati sepertiga pertama dari bulan Ramadan. Nah, bagaimana menjadikan Ramadan itu lebih baik? Yang pertama, kita harus memahami, ya, bahwa sesuatu itu akan menjadi lebih baik apabila persepsi kita benar tentang hal tersebut. Ya. Mengapa banyak di antara manusia yang tidak menjadikan Ramadan itu sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Karena memang sejak awal persepsi yang dibangun itu tidak tepat. Nah, ada sebuah analogi yang sangat baik untuk menggambarkan bagaimana persepsi kita terhadap bulan Ramadan ini, ya. Kalau kita mengacu pada hadis Nabi SAW, dikatakan kalimatnya itu indah sekali, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ya. Jadi secara implisit hadis tersebut atau redaksi kalimat tersebut menggambarkan kepada kita bahwa Ramadan itu datang seperti seorang tamu. Jadi Ramadan itu datang kepada kita, menyapa kita, menjumpai kita seperti seorang tamu. Nah, ya, kita ketika kedatangan tamu kan respon kita bisa beda-beda. Ada yang senang ketika ada tamu yang datang ke rumahnya. Ya, disiapin makanan, disiapin cemilan, disiapin minuman yang enak dan lain sebagainya, sehingga tamunya menjadi betah. Ya kan? Tapi ada juga datang terus nih tamu gitu, gangguin aja, ya. Makanya banyak orang bulan puasa ini kapan sih selesainya gitu. Masih lama ke bulan puasa kita nih gitu. Nah, jadi persepsi tiap orang terkait dengan kehadiran Ramadan itu akan menentukan bagaimana dia mengisi bulan Ramadan tersebut, ya. Nah, sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa persepsi kita tentang Ramadan itu adalah menjadikannya seperti tamu, ya. Jadi Ramadan itu sedang bertamu kepada kita. Nah, karena tamu, pasti tamu itu akan kembali pulang ke tempatnya. Artinya apa? Ramadan itu pasti akan meninggalkan kita. Itu yang pertama. Ya, Ramadan itu pasti akan meninggalkan kita karena dia hanya datang sebagai seorang tamu. Ya. Nah, oleh karena itu, sebelum tamu tersebut meninggalkan kita, maka apa yang harus kita lakukan adalah membuat agar tamu tersebut menjadi betah. Ya. Ya, kalau yang udah berkeluarga itu mungkin nanti akan tahu ya bahwa biasanya orang tua itu akan betah di rumah salah satu anak di antara sekian banyak anak-anaknya. Gak tahu, ada feeling aja gitu ya. Ya. Bukan juga orang tua itu pilih kasih atau merasa apa. Tapi memang karena ada biasa anak-anak tertentu yang memperlakukan orang tuanya secara istimewa, disiapin kamar buat orang tuanya, begitu kan. Kemudian kalau orang tuanya datang, dimasakin masakan yang disukai orang tuanya dan seterusnya. Sehingga apa? Orang tuanya menjadi betah untuk datang ke situ. Ya, ada juga anak yang lain biasanya ya kamarnya juga nggak disiapin gitu kan, tidurnya ngampar dan lain sebagainya, sehingga orang tuanya merasa kurang nyaman ya ketika berada di tempat anak tersebut. Nah, itu sebenarnya memang orang tua bukan pilih kasih. Cuman bagaimana perlakuan si anak kepada orang tuanya itu, nah, seperti itu pula nanti
yang dirasakan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, seperti itulah kita memperlakukan Ramadan. Jadi sebagai tamu kita perlakukan Ramadan itu dengan baik. Itu yang pertama. Dan Ramadan itu datang itu sepaket. Ramadan itu bertamu kepada kita itu sepaket, bukan cuma puasa saja. Ya, bukan cuma puasa saja. Makanya kalau kita baca di surah Al-Baqarah tentang rangkaian ayat ya, mengenai puasa ini ya, dari ayat 183 sampai 187 ya, surah Al-Baqarah ini kita akan melihat beberapa rangkaian terkait dengan Ramadan ya. Jadi tidak hanya berpuasa di siang hari, tetapi Ramadan itu juga bawa rombongan yang lain ya. Yang pertama jelas berpuasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ada profesor mau datang nih, silakan Prof. Ya. Nah, ini menarik ya redaksi ayatnya ya. Yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Dan yang memanggil adalah siapa? Yang dipanggil orang-orang yang beriman. Yang memanggil adalah Allah Tuhan semesta alam. Ya. Yang memiliki kerajaan di langit dan bumi. Ya. Coba kita bayangkan kalau kita dipanggil, saya aja tadi barusan dipanggil sama WD2 ya Bu Evi. Ya. Langsung bergegas saya itu. Azrul ke ruangan saya ya sekarang, wah lagi nguji skripsi mahasiswa, Bu siap, sebentar lagi saya ke sana. Langsung bergegas datang. Ya. Karena yang memanggil adalah orang yang secara level itu lebih tinggi dari kita. Nah, ini yang manggil kita, ya, yang menyapa kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Raja di Raja, ya. Lahu mulkus samawati wal ardh. Kekuasaannya itu meliputi langit dan bumi, ya. Jadi agak aneh kalau kita tidak menyegerakan terhadap seruan tersebut. Nah, panggilan itu untuk apa? Untuk melakukan puasa, ya. Kutiba alaikumusiyam. Redaksi ayat ini sama dengan kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumul kisos, maaf ya. Diperintahkan untuk melakukan kisos ya. Oke, itu yang pertama. Jadi kepala rombongannya itu adalah puasa. Ya. Itu yang kita lakukan di siang hari. Nah, makanya lakukanlah puasa itu dengan sebaik-baiknya karena yang memanggil kita untuk berpuasa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kaleng-kaleng, bukan sembarangan, ya. Nah, silakan ditingkatkan kualitas puasa yang kita lakukan di siang hari tersebut, ya. Yang kedua, ya, yang kedua itu adalah paket keduanya adalah terkait dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu spesial adalah bulannya Al-Quran. Nah, makanya untuk menjadikan Ramadan kita berkualitas diantaranya adalah manfaatkan kesempatan di bulan ini untuk berdekat-dekatan dengan Al-Quran, untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, mulai dari membacanya, mulai dari mempelajarinya, ya, mentadaburinya, mengamalkannya, bahkan menyampaikannya. Ya. Nah, jadi bulan Ramadan itu agak khusus karena dia adalah bulannya Al-Quran. Kalau kita mau lihat indikator kita, indikator kedekatan kita dengan Al-Quran, cek. Kalau di bulan Ramadan bisa hatam, insya Allah di bulan lain kita bisa hatam. Tapi kalau di bulan Ramadan nggak bisa hatam, saya yakin sampai setahun kemudian nggak bisa hatam kita itu. Ya. Dipaksakanlah untuk bisa hatam di bulan Ramadan, ya paksakan, ya apa namanya, ya itu tergantung kepada apa namanya kemauan dan semangat kita untuk menyelesaikannya, ya. Jadi minimal sekali hatam di bulan Ramadan itu ya menjadi salah satu target yang kita canangkan untuk mengisi bulan Al-Quran ini, ya. Jadi paket kedua adalah Al-Quran, ya. Jadi nggak bisa kita pisahkan nih antara puasa dengan Al-Quran. Nah, paket yang ketiga, ya, di bulan Ramadan itu adalah doa.
Doa itu adalah ibadah. Intinya ibadah itu adalah doa sebenarnya. Ya, makanya di ayat 186 Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakanlah bahwa aku itu dekat, ya. Puji budak watadai idza, dan aku pasti akan mengabulkan permintaannya, aku pasti akan mengabulkan doa-doanya apabila dia meminta, ya. Jadi inilah kesempatan kita untuk memperbanyak doa, ya. Salah satu doa yang dianjurkan untuk kita perbanyak itu diantaranya lah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya. Allahumma innaka afuun. Afu itu beda dengan kalau biasa kita istighfar. Astagfirullahalazim, ya. Jadi kalau afun itu, jadi ada istilahnya begini, kayak orang dibebaskan dari penjara karena amnesti presiden misalnya kan, atau gerasi dari presiden. Dia bebas, dia dimaafkan, tapi dia masih tercatat dia dulu mungkin mantan koruptor, masih ada catatannya, itu masih ada di negara itu. Jadi walaupun sekarang dia sudah dibebaskan dari tuntutan itu, dari hukumannya, tapi catatan dia sebagai seorang koruptor itu masih ada, ya, masih tercatat. Nah, kalau afu ini itu sampai catatannya pun dihapus, ya. Kita minta apa bahasanya itu pembersihan nama baik, ya. Jadi mungkin dulu kita pernah punya dosa A, dosa B, dosa C. Kita tidak hanya minta itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga pengen itu tuh dihapus, gitu ya. Ya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, biasanya habis tarawih itu imam biasanya sama-sama baca itu, ya. Sebelum baca nawaitu sama Qadin, biasanya itu imam baca itu. Nah, itu salah satu di antara doa yang harus kita perbanyak, ya. Nah, jadi jangan sia-siakan kesempatan di bulan Ramadan ini, ya. Paket ketiganya itu adalah paket doa. Doa apa saja, ya. Doa tentang urusan dunia kita, tentang urusan akhirat kita, ya. Inilah kesempatan kita untuk berdoa, ya, di bulan Ramadan ini. Dan seperti kita pahami, Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa doa itu pasti Allah kabulkan. Cuman bentuk pengabulannya bisa bervariasi, ya. Setidaknya ada 3 bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita diberikan sesuai dengan yang kita minta. Misalnya, ya Allah, saya pengen tahun ini bisa wisuda, ya. Allah berikan nih tahun ini bisa wisuda beneran, ya. Tapi bisa juga dengan diganti yang lebih baik. Kita minta, ya Allah, saya pengen sekali wisuda tahun ini, ternyata nggak dikasih. Wisudanya tahun depan, tahun 2026, tapi dapat beasiswa, dapat lanjut studi S2, ya. Nah, itu namanya diganti dengan yang lebih baik, ya. Atau bisa juga doa tersebut menjadi tabungan amal kita nanti di hari kiamat, ya. Jadi tidak akan pernah rugi orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di ayat ini pun ya Allah memberikan prasyarat, ya, prasyarat dikabulkannya doa itu fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi harus ada istijabah. Istijabah itu apa? Semangat untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Istijabah, ya. Jadi supaya doa kita dipenuhi, maka kita juga harus menumbuhkan ruhul istijabah, semangat untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang berikutnya adalah, nah, ini yang mungkin tidak banyak dibaca orang, ya. Ayat-ayat tentang Ramadan itu paket keempatnya itu adalah ternyata tentang tarbiyah a'iliyah, yaitu pendidikan keluarga. Jadi bulan Ramadan itu sebenarnya adalah bulan kesempatan kita untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan di antara kita. Makanya ada ayatnya nih di ayat 187 nih, ya. Di sana dikatakan antum libasul lahun, ya. Karena di ayatnya ayat 187. Ya. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri, suami istri itu ibaratnya pakaian, ya. Engkau adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu, ya. Kalau kita dengan pakaian ini kan dirawat, ya. Kalau kotor dicuci, dibersihin.
Kalau basah kita jemur gitu ya. Kalau kusut kita setrika. Nah, itulah pakaian, ya. Nah, kita laki-laki, perempuan, suami istri itu satu sama lain itu ibaratnya pakaian, ya, pakaian. Nah, jadi di bulan Ramadan ini sebenarnya kita diberikan kesempatan ya, untuk bisa kembali menghangatkan suasana kekeluargaan di rumah tangga itu, ya. Nah, yang belum berumah tangga nanti ini jadi ilmu untuk setelah berumah tangga, ya, gitu. Yang udah berumah tangga, nah mari kita sama-sama menjadikan bulan Ramadan ini sebagai sarana pendidikan keluarga atau tarbiyah ailiyah kita, ya. Kenapa? Karena perintahnya itu adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, ya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka, ya. Nggak seru masuk surga kalau sendirian itu, ya. Kita pengennya masuk surga itu bersama orang tua kita, bersama adik-adik kita gitu ya, bersama istri kita dan lain sebagainya, itu baru seru. Di surga sendirian gitu kan, ya nggak seru. Ngapain misalnya sendirian kan? Nah inilah makanya manfaatkan kesempatan sahur ya, kesempatan berbuka puasa ya. Jangan isunya buka di kafe aja terus gitu ya. Nggak ada ketemu buka puasa dengan orang tuanya, dengan keluarga. Kan biasanya memang kalau kita ya di tradisi masyarakat itu kan, ya buka puasa itu saatnya kumpul gitu ya, kumpul keluarga gitu. Nah makanya tarbiyah ailiyah ini ya, tarbiyah kekeluargaan ini juga perlu kita kuatkan ya, jangan sampai keluarga kita ini menjadi rapuh karena keluarga ini adalah apa, tiangnya negara, tiangnya masyarakat ya. Dan orang-orang sekuler ya, orang-orang sekuler itu akan menjadikan institusi keluarga ini diperlemah ya. Mereka akan selalu mengatakan udah nggak penting tuh keluarga apa segala macam gitu. Makanya sekarang kan banyak tren tuh anak-anak muda Gen Z gitu ya, atau Gen Alpha. Nah, Alpha sih masih kecil ya. Gen Z itu pada nggak mau menikah, rugi padahal itu ya. Nggak mau menikah, nggak mau punya anak, ya. Itu adalah salah satu agenda mereka untuk pelemahan institusi keluarga, ya. Padahal tidak ada satupun orang hebat, ya, yang terlahir dari keluarga yang berantakan. Ya. Keluarga itu adalah awal dari berbagai keberhasilan. Ya. Nah, juga termasuk mahasiswa yang ada di sini, jadikan ini juga bagian kesempatan untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua, dengan keluarga. Ya. Ya, mungkin lagi jadi anak kos misalnya kan, tapi misalnya pas lagi sahur telepon ke orang tua, udah selesai sahur mak, misalnya kan. Itu kan salah satu bentuk ya, bentuk kita menyambungkan hubungan dengan keluarga walaupun saat ini sedang berjauhan. Nah ternyata setelah ayat puasa ini, ya, setelah ayat puasa ini itu Allah bercerita tentang harta. Ya, jadi setelah kita itu bisa mengendalikan diri kita dengan berpuasa ini, nah itu kita diajarkan untuk bisa mengendalikan diri kita terhadap harta. Nah ini berat ini, urusan harta ini. Makanya ayat 188 Allah mengatakan ya la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta salah satu di antara kalian dengan jalan yang batil, dengan jalan yang salah, ya. Nah, dan bahkan di sini dikatakan wa tudlu biha ila hukami litakulu fariqam min amwalin nas, ya. Dan jangan pula kalian sampai menyogok hakim, ya, menyogok aparat. Ya. Kan katanya sekarang tuh yang lagi ngetren kan bayar polisi gitu ya. Menyogok aparat untuk apa? Untuk memakan harta orang lain itu. Ya. Jadi memang urusan harta ini perlu kita perhatikan. Nah, supaya kita bisa mengendalikan diri kita terhadap harta ini, maka pertama kita harus bisa mengendalikan diri kita dulu terhadap makanan dan mengendalikan syahwat kita. Ya. Karena ujung-ujungnya, kenapa orang bisa korupsi ya? Ujung-ujungnya itu pemenuhan syahwat. Ya. Kenapa orang akhirnya bisa memakan harta yang haram? Ujung-ujungnya karena nggak pernah puas dengan
apa yang sudah dimiliki, ya. Nah, dengan puasa ini kita diajarkan, ya, bagaimana agar meskipun tidak dilihat, kita tetap bisa menjaga konsistensi kita, ya. Nah, makanya ibadah puasa itu juga ditutup dengan amal yang terkait dengan harta, yaitu mengeluarkan zakat, ya. Zakat itu fungsinya adalah untuk mensucikan harta, ya. Tapi jangan dikira, wah ini kan duit hasil korupsi terus kita sucikan dengan zakat, nggak bisa, ya. Yang namanya kotoran, meskipun kita bersihkan dia tetap jadi kotoran, ya. Yang namanya membersihkan itu kalau kena debu, kena apa namanya, kena tanah dikit, nah itu namanya kita bersihkan. Baju misalnya kan kena debu kita bersihkan, ya. Sumbernya harus bersih dulu, ya, harta itu, jangan harta korupsi pertalite misalnya kan. Korupsi pertalite nanti kita bersihkan pakai zakat, nggak bisa karena barangnya udah kotor, barang kotor itu nggak bisa dibersihkan, asalnya itu udah kotor, ya. Nah, yang mudah-mudahan dengan kita pertama memahami bahwa puasa itu sebagai tamu, bulan Ramadan itu sebagai tamu, kita bisa mengoptimalkan, ya, kehadiran bulan Ramadan ini, karena belum tentu tamu itu akan datang lagi. Yang namanya tamu kan kadang di hotel misalnya cuma sekali berkunjung, habis itu nggak datang lagi gitu, selesai, ya. Nah, yang kedua adalah kita harus memahami bahwa Ramadan ini bukan hanya sekedar puasa isinya, ya. Dia juga satu paket kegiatan, ya. Satu apa namanya, bawa rombongannya. Yang pertama puasa itu sendiri, yang kedua itu adalah Al-Qur'an, yang ketiga adalah doa, yang keempat adalah tarbiyah keluarga, yang keempat adalah menjaga harta, ya. Nah, mudah-mudahan dengan itu semua bisa menjadi bekal kita untuk menjadikan, ya, Ramadan kita di tahun ini menjadi Ramadan yang berkualitas. Terima kasih. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.